Saya mulai aja ya. Bismillah, Assalamualaikum dan selamat malam. Malam, Bang. Nah, jadi ini Malam, berarti apa ya? ADS pertemuan 2 ya. Jadi kemarin kan kita udah bahas masalah yang peluang-peluang itu ya. Nah, jadi untuk materi malam ini itu terkait dengan peubah acak dan distribusinya ya. Nah, jadi eh, mungkin yang pertama dari segi peubah acak dulu. Nah, jadi intinya si peubah acak ini itu adalah sebuah fungsi yang mengaitkan sebuah bilangan real pada setiap unsur dalam ruang sampel gitu. Jadi si peubah acak ini itu adalah ya fungsi yang mengaitkan sebuah bilangan atau suatu bilangan, tentunya dia bilangan real ya, pada setiap unsur di ruang sampel. Nah, umumnya si peubah acak itu disimbolkan atau dinotasikan itu dengan X besar ya. Meskipun mungkin nanti akan ketemu sama peubah acak Y dan lain-lain, tapi secara umum biasanya notasi itu untuk peubah acak itu disimbolin dengan X gitu. Nah, sebagai contoh, ketika misalnya ini saya punya katakanlah 4 bola merah dan 3 bola putih. Nah, saya mau ngambil 2 bola. Nah, jadi kemungkinannya apa saja gitu ya. Ruang sampelnya apa saja. Nah, jadi kan kejadian yang mungkin terjadi pertama itu pasti yang diambil bola merah-merah, merah putih, putih merah dan putih putih gitu ya. Nah, jadi misal nih saya pengen buat sebuah peubah acak X menyatakan banyaknya bola merah yang terambil. Nah, jadi gimana si peubah acak X ini gitu ya. Nah, berarti dari sini kita bisa buat nih X kecil. Yang pertama ketika M-nya itu 2 berarti kan dia bola merahnya ada 2 ya. Maka kita bisa tulis 2. Ketika merah dan putih berarti nilainya adalah 1 karena ada cuma satu merahnya. Begitupun untuk putih dan merah. Nah, ketika dia putih-putih, maka kita buat X-nya jadi 0 karena nggak ada merahnya. Kayak gitu. Nah, itu contoh sederhana dari sebuah peubah acak. Nah, jadi secara umum, peubah acak itu dia dibagi jadi 2. Ya, ada yang diskrit dan ada yang kontinu. Nah, jadi kalau dia diskrit ini, seperti yang mungkin pernah saya sampaikan ya di praktikum, itu dia biasanya dicirikan dengan nilai cacahan gitu ya. Atau secara sederhananya bisa kita bilang eh, dia titiknya itu berhingga atau secara sederhananya bisa kita bilang anggotanya itu banyaknya bilangan bulat. Ya, jadi dia berupa bilangan bulat. Contohnya gimana? Contohnya mungkin kalau yang di praktikum 1 kemarin ya kayak banyak klaim. Nah, banyak klaim itu kan dia ya cacahan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nggak ada banyak klaim itu 2,5 gitu, nggak ada.
Nah, untuk yang continue ini kebalikan dari discrete. Jadi dia bersifat tak berhingga gitu ya. Tak berhingga. Jadi dia kayak bener mungkin ya kalau dibilang dia kayak ada intervalnya gitu. Nah, contohnya besar klaim kalau dalam asuransi ya. Kalau besar klaim itu kan ya bisa aja nilainya koma-koma gitu. Nggak seperti banyak klaim. Nah, mungkin itu contoh sederhananya. Nah, jadi dalam mengubah acak ada yang namanya itu dia fungsi peluang. Nah, jadi untuk fungsi peluang sendiri ada perbedaan untuk si discrete dan juga continue. Nah, pada distribusi discrete dia dinotasikan dengan Px sama dengan X kecil. Ya, atau peluang X besar sama dengan X kecil. Nah, yang dinamakan dia dengan fungsi massa peluang. Sedangkan untuk yang dia continue itu dia dinotasikan dengan F kecil X ya, atau bisa kita sebut dia sebagai fungsi kepadatan peluang. Nah, jadi si fungsi discrete dan continue ini ya, fungsi peluang ini mereka punya sifat yang tentunya juga pasti berbeda gitu meskipun pada dasarnya cukup identik gitu ya. Nah, kalau di discrete ya, si nilai dari peluangnya itu tadi pasti lebih besar sama dengan 0 ya. Sedangkan di continue ya sama gitu, hanya saja bedanya kalau di sini kan dia pakai P yang di sini pakai fx. Nah, kemudian apalagi yang membedakan fungsi peluangnya? Nah, kalau di sini dia penjumlahan ya. Penjumlahan untuk setiap x dari si probabilitasnya itu. Nah, dia penjumlahannya adalah satu ya. Namanya total peluang pasti dia satu. Nah, kalau di continue dia dinotasikan melalui interval ya. Dari integral si minta hingga sampai tak hingga si fx dx-nya. Nah, itu juga hasilnya satu. Nah, lalu mungkin kemarin ya dari praktikum yang terakhir kita tahu kalau misalnya peluang A kurang dari X kurang dari sama dengan B itu sama dengan peluang X kurang dari B dikurangi dengan peluang X kurang dari sama dengan A. Nah, ini kalau dia secara diskrit. Namun kalau misalnya dia secara kontinu kita pakai integral lagi ya. Jadi peluang A kurang dari X kurang dari B sama dengan integral dari A sampai B si fungsi peluangnya tadi. Nah, satu lagi, kalau kita berbicara, ya ada yang namanya fungsi kumulatif. Nah, si fungsi kumulatif ini, ya kalau di discrete, simbolnya sama-sama fx. Bedanya adalah, ini tadi kalau misalnya di sini kita menjumlahkan, kalau di sini kita pakai integral. Nah, jadi untuk di discrete dia itu sama dengan x kurang dari sama dengan x kecil, ya penjumlahan dari t yang kurang dari sama dengan x dari si fungsinya tadi ya, si vx sama dengan x-nya, vx sama dengan t lah ya. Nah, sedangkan untuk continue maka si fx-nya itu adalah peluang x besar kurang dari sama dengan x kecil ya, integral dari minta hingga sampai x ft dt ya. Nah, ya jadi yang terakhir ini dia disebut sebagai distribusi kumulatif ya. Distribusi kumulatif. Nah, misal sebagai contoh nih, ya, misal ada satu koin
saya lempar 2 kali. Nah, maka ruang sampelnya apa saja? Ya, ruang sampelnya itu adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, kalau saya buat ubah acak X, itu dia menyatakan jumlah angka yang muncul, maka kita akan punya nih, ya, ketika misal X kecilnya itu sama dengan 0, maka si probabilitas X sama dengan X kecilnya adalah berapa? Kalau di X-nya 0 berarti kan nggak ada angka yang muncul, berarti gambar-gambar, berarti peluangnya hanya ada 1 per berapa? Per 4 ya. Nah, kemudian ketika dia 1, artinya ada satu gambar yang muncul, maka di sini kita lihat nih, ada 2 ya, berarti peluangnya adalah 2 per 4. Sedangkan ketika dia 2, ya tinggal 1 per 4 ya, karena di sini hanya ada 1. Nah, kalau kita gambarkan, ini kan masih fungsi massa peluangnya ya. Ini fungsi massa peluang. Nah, lalu gimana fungsi distribusinya? Gitu ya. Nah, jadi untuk mengetahui fungsi distribusi, ya si fx-nya itu gimana? Kita lihat. Yang pertama, untuk si x yang kurang dari 0. X kurang dari 0, maka nilainya tentu 0. Kenapa? Karena tadi ketika x-nya 0, dia nilainya 1 per 4. Nah, setelah kita dapat ya ini, yang selanjutnya adalah untuk si 0 kurang dari sama dengan x kurang dari si 1 ya. Nah, berapa? Yaitu tinggal kita masukkan nilai ini, 1 per 4. Yang selanjutnya apa? Nah, tadi ini kan x kurang dari 0, terus selanjutnya si x-nya itu lebih besar sama dengan 0, kurang dari 1. Maka yang berikutnya adalah 1 kurang dari sama dengan x kurang dari 2. Berapa jumlahnya? Tinggal kita jumlahkan si 2 per 4 ini dengan 1 per 4. Jadi jawabannya adalah 3 per 4. Dan yang terakhir untuk x yang lebih besar sama dengan 2. Nilainya berapa? Kita tambahin lagi 1 per 4. Jadi dia nilainya adalah 4 per 4 atau 1. Seperti itu untuk si fungsi distribusinya. Tinggal kita jumlah-jumlahkan saja. Nah, contoh lain. Ya, itu tadi kan kalau untuk si ini kasusnya adalah diskrit ya. Nah, sekarang saya punya untuk contoh yang kontinu. Jadi, misal saya punya fungsi peluang X, ya, itu adalah dia bernilai 1 ketika nilainya itu min setengah kurang dari X kurang dari setengah, dan 0 untuk X yang lainnya. Nah, pertanyaannya adalah berapakah peluang min 0,25 kurang dari X kurang dari 0,2. Nah, berarti kan tadi ya, kalau misalnya dia integral, apa, untuk kontinu kita pakai integral yang ini. Berarti ini jawabannya adalah peluang min 0,25 kurang dari X kurang dari 0,25 itu sama dengan integral dari min 0,25 sampai 0,2 dari fungsinya adalah berapa ini fungsinya? Fungsinya itu adalah 1. Ya, fungsinya adalah 1 ya, si f-nya dx.
Nah, berarti berapa nih jadinya? Ini jadinya, tunggu, ini batasnya kan min 0,5 nih, sampai 0,2, dan ini 0,5 ya. Berarti ini hasilnya adalah X, lalu kita masukkan batasnya 0,2 dan 0, min 0,25. Berarti sama dengan 0,2 dikurang min 0,25. Sama dengan 0,45. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya? Tidak? Belum, Bang. Oke. Nah, kalau misalnya nih ditanya lagi peluang X lebih dari 0,3. Nah, gimana nih? Ingat ya, kalau misalnya ya kita punya peluang X lebih dari 0,3, nah ini samalah dia dengan 1 dikurang peluang X kurang dari sama dengan 0,3. Nah, kenapa kita ubah bentuknya? Perhatikan tadi di fungsinya ini. Yang kita ketahui itu adalah nilai dari si ini. Peluang X kurang dari sama dengan X. Nah, maka untuk menyelesaikan soal yang ini tadi, tinggal sama dengan 1 dikurang yang ini integral dari, ya, harusnya kan secara umumnya minta hingga sampai 0,3 dari 1 dx. Nah, namun karena tadi di sini dia dibatasin dari minus setengah, maka ini sama aja dengan 1 dikurang integral min setengah sampai 0,3 dari 1 dx. Berarti 1 dikurang ya x batasnya 0,3 dan min 0,5. Nah, berarti ini jadi 1 dikurang 0,3 dikurangin dengan min 0,5. Berarti ini hasilnya 1 dikurang ini 0,8 ya. 0,3 ditambah 0,5. Jadi hasilnya adalah 0,2. Seperti itu. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Nah, gimana kalau misalnya yang ditanya itu adalah apa? Fungsi distribusinya. Fx-nya sama dengan berapa? Gitu ya. Nah, ya ingat lagi tadi nih. Untuk distribusinya berarti kalau dia continue kita integralkan. Nah, jadi tinggal si fx-nya itu adalah integral dari batas bawahnya tadi min 0,5 sampai dengan x dari si 1 dt. Nah, kenapa saya ubah jadi dt? Karena di sini variabelnya x ya, agar tidak membingungkan. Nah, jadi ini tadi kan nilainya adalah t, masukin dia x min 0,5. Jadi sama dengan x dikurang min 0,5, jadinya x ditambah 0,5. Nah, ini nilai untuk kapan? Untuk si saat tadi min 0,5 kurang dari x kurang dari 0,5. Nah, jadi saya bisa buat nih, fx-nya itu adalah 0 ketika x-nya kurang dari min 0,5, kemudian x ditambah 0,5 ketika x-nya itu berada di antara min 0,5 dan 0,5. Dan dia 1 ketika x-nya lebih dari 0,5. Seperti itu. Oke, sampai di sini
Bisa dipahami? Bisa, Bang. Oke. Nah, yang selanjutnya itu ada yang namanya harapan matematika. Atau mungkin kalau waktu di TPB ya ini nyebutnya bisa juga dia sebagai ekspektasi ya. Atau bisa juga kita sebut sebagai nilai harapan. Nah, jadi untuk nilai harapan ini dia disimbolkan dengan mu. Ya, jadi kita punya dua buah mu di sini. Yang pertama, ketika kasusnya itu diskrit, ya, dia itu adalah penjumlahan x dikali dengan peluang x sama dengan x kecil. Nah, kalau ini kasusnya tadi diskrit. Nah, kalau dia continue gimana? Berarti tinggal integral dari minta hingga sampai tak hingga x dikali fx dx. Ya, ini kalau dia continue. Nah, gimana nih contohnya? Contoh, ya tadi kan saya punya ya, eh yang untuk contoh pertama tadi mana nih tadi? Nah, ini untuk contoh ini tadi contoh berapa? Contoh satu ya. Nah, ini contoh satu ya. Ini contoh satu. Ini saya buat contoh satu. Nah, dari contoh satu berapa nih ekspektasinya? Ya, berdasarkan contoh satu, maka ekspektasi X-nya, perhatikan dari contoh satu itu kasusnya diskrit. Berarti tinggal sama dengan sigma dari X dikali probabilitas X-nya sama dengan X kecil. Berarti gimana cara mencarinya? Kita tinggal kalikan saja nilainya. Ya, nih. Ini kan ada nilainya nih. Ketika X-nya 0, peluangnya adalah 0, bukan 0, 1 per 4. Berarti tinggal kita masukkan. Berarti jadinya 0 dikali 1 per 4. Nah, ditambah ketika dia 1, berapa tadi peluangnya? 2 per 4. Ditambah ketika dia 2, tadi peluangnya 1 per 4. Nah, maka ini sama dengan 0 ditambah 2 per 4 ditambah 2 per 4. Hasilnya adalah 4 per 4 sama dengan 1. Nah, ternyata ekspektasinya itu adalah 1. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari contoh yang kedua, ya contoh kedua nih, berdasarkan contoh 2, maka ekspektasi X-nya berapa? Kan tadi dia continue ya. Dari mana nih batasnya jadinya? Dari, kan di sini batasin ya dari min 0,5 sampai 0,5. Berarti integral dari min 0,5 sampai 0,5 X dikali fungsinya tadi adalah berapa nih tadi fx-nya? Fx-nya adalah 1. Nah, fx-nya adalah 1. 1 dx. Berarti sama dengan integral min 0,5 sampai 0,5 x dx. Nah, integral dari x itu apa? Setengah x kuadrat ya. Kita masukkan batasnya 0,5. Berarti sama dengan setengah dikali 0,5 kuadrat ditambah setengah dikali min 0,5 kuadrat. 0,5 kuadrat itu 0,25 dibagi 4 dibagi 2. Nah, kemudian ditambah 0,25 dibagi 2. Nah, 0,25 ditambah 0,25 itu kan 0,5. Ya, jadi ekspektasinya itu adalah 0,5 dibagi 2 sama dengan 0,25. Nah, jadi nilai ekspektasinya atau nilai harapannya adalah 0,25. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin bertanya?
Oke, gimana? Sampai di sini bisa nggak cara cari ekspektasinya? Kalau dari saya bisa bang. Oke, bisa ya. Nah, mungkin yang perlu diingat dari ekspektasi ini ada beberapa sifat ya. Jadi kayak kalau misalnya nih saya punya peubah acak X dan Y, maka ekspektasi dari X ditambah Y itu sama saja dengan ekspektasi X ditambah ekspektasi Y gitu. Nah, kemudian kalau misalnya nih saya punya Z itu adalah AX ditambah B, di mana si AB ini adalah bilangan real. Maka ekspektasi dari Z ini sama aja dengan A ya konstantanya dikali ekspektasi X ditambahin dengan B gitu. Nah, jadi ketika nih misal tadi saya punya kan tadi saya punyanya itu fx-nya tadi adalah bernilai 1 ketika min 0,5 kurang dari x kurang dari 0,5 dan 0 untuk x lainnya. Nah, kalau misalnya saya punya nih, ini kan distribusinya itu atau peubah acaknya adalah peubah acaknya adalah x. Nah, kalau sekarang saya punya y sama dengan 2x ditambah 0,5, maka ekspektasi y-nya adalah berapa gitu. Nah, ini tinggal kita hitung saja pakai sifat yang tadi. Berarti ekspektasi y sama dengan 2 dikali ekspektasi X ditambah 0,5. Berarti 2 dikali 0,25 ditambah 0,5 sama dengan 1 ya. 2 dikali 0,25 adalah 0,5 tambah 0,5 hasilnya 1. Seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa bang. Oke, gampang ya. Nah, kemudian ada lagi nih, kalau misalnya eh, dia adalah ekspektasi dari si GX. Ya, sebuah GX ini adalah fungsi kayak ini tadi, fungsi peluang dari si peubah acaknya. Nah, jadi saya tadi kan kalau untuk X itu mu-nya adalah ini ya, eh, penjumlahan dari X dikali probabilitasnya. Nah, jadi kalau misalnya mu GX ini sama aja bisa kita terus ini mu X ya. Nah, kalau misalnya dia mu GX, nah ini tinggal sama aja sih. Kita tinggal buat eh, kita kalikan gitu dengan si GX-nya. Berarti ini kan sama saja ekspektasi dari GX itu sama dengan sigma X dari si GX-nya kita kali dengan probabilitas X sama dengan X kecil. Ya, kalau kasusnya itu diskrit. Nah, kalau misalnya dia continue, berarti tinggal integral minta hingga sampai tak hingga mana itu rumusnya? Ya, dari si GX-nya kita kalikan dengan si fx-nya tadi. Fx dx ya, ini kalau dia continue. Ya, jadi si GX ini bisa saja dia bentuknya seperti Y ini tadi. Nah, jadi sama saja dia, tinggal kita kalikan saja. Oke. Nah, selain ekspektasi atau nilai harapan dari GX, ada lagi nih yang namanya
variansi. Nah, jadi kalau si variansi ini dia disimbolkan dengan sigma kuadrat ya. Nah, si variansi ini adalah sebenarnya ekspektasi dari si X dikurangin dengan mu dikuadratkan. Nah, dengan kata lain, di sigma ataupun variansi ini, si GX-nya itu adalah X dikurangin dengan mu dikuadratin. Kayak gitu. Nah, jadi sama saja dengan ini tadi, berarti tinggal sigma X dari, nah kita masukin GX-nya adalah X dikurang mu kuadrat dikali probabilitas X besar sama dengan X kecil. Kalau ini kasusnya diskrit. Nah, kalau dia kontinu gimana? Ya sama saja. Berarti tinggal ekspektasi dari X dikurang mu dikuadratin itu sama saja dia dengan integral minta hingga sampai tak hingga. Kita masukin fungsi GX-nya adalah X dikurang mu kuadrat dikali si fx dx-nya. Ya, ini kalau dia kontinu. Nah, jadi kalau kita jabarkan ya si variansi ini, variansi X atau yang dinotasikan tadi dengan ini, itu dia sama saja lah dengan ekspektasi dari X kuadrat dikurang ekspektasi X dikuadratkan. Nah, berdasarkan contoh 1 ya, yang tadi kan berdasarkan contoh 1 kita dapat tuh nilai dari ekspektasi X-nya ternyata adalah berapa tadi nilainya? 1 ya kalau saya nggak salah. Nah ini ekspektasi X. Nah, oh ekspektasi X. Oh bukan yang ini. Yang ini ya. Nilainya adalah 1. Oke, nah ekspektasinya adalah 1. Nah, untuk mencari variansi, kita perlu mencari ekspektasi X kuadratnya. Berarti ketika ekspektasi X kuadrat tinggal penjumlahan X, nah si GX-nya sekarang adalah X kuadrat. Berarti tinggal X kuadrat dikali dengan probabilitas X sama dengan X kecil. Nah, berarti tinggal 0 kuadrat dikali 1/4 ditambah 1 kuadrat dikali 2/4 ditambah 2 kuadrat dikali 1/4. Nah, maka nilainya adalah 1 kuadrat dikali 2/4 ini adalah 2/4 ditambah 2 kuadrat ini adalah 4/4 ya. Sama dengan berarti 6/4. Nah, ini ekspektasi X kuadratnya. Maka variansi X-nya tinggal tadi ekspektasi X kuadratnya kita kurangin dengan ekspektasi X dikuadratkan. Berarti 6/4 dikurangin 1 kuadrat. Ya, berarti 6/4 dikurangin 1 kuadrat itu 1 atau bisa kita buat jadi 4/4. Maka variansinya adalah 2/4 atau setengah. Seperti itu. Sampai sini dulu. Bisa dipahami? Bisa? Gimana? Bisa? Coba. Oke. Nah, sekarang kita coba nih berdasarkan contoh 2 yang tadi. Ya. Berdasarkan contoh 2, tadi kan kita punya ekspektasi X-nya adalah 0,25 ya. Nah, tadi ini. 0,25 yang ini ya. Nah, sekarang kita coba cari variansinya. Berarti kan kita harus cari dulu ekspektasi dari X kuadratnya. Berarti integral dari tadi batasnya dari mana tadi? Oke, min 0,5.
min 0,5 sampai 0,5 X kuadrat dikali, nah si fx-nya tadi adalah 1 ya. Ini fx-nya. dx. Nah, berarti sama dengan integral min 0,5 sampai 0,5 dari x kuadrat dx. Nah, integral x kuadrat itu apa? 1/3 x pangkat 3 ya. Berarti kita masukkan batasnya. Jadi 1/3 X-nya masukin 0,5 pangkat 3 dikurangin min 0,25 pangkat 3. Oke, kok 0,25? 0,5. Salah tulis. 0,5. 0,5. 0,5. Nah, berarti sama dengan 1/3. 0,5 dipangkatkan 3 berarti 0,125. Dikurang min 0,5 dipangkatkan 3 berarti min 0,125. Nah, berarti sama dengan 1/3 dari ini 0,125 ditambahin 125 berarti 0,250. Nah, jadi ekspektasi X kuadratnya adalah 0,25/3. Nah, jadi variansinya berapa? Tinggal ekspektasi X kuadrat dikurang ekspektasi X dikuadratkan. Berarti sama dengan 0,25/3 dikurangin 0,25 dikuadratkan. Berarti berapa nih nilainya? 0,25. Kalau 0,25 dikuadratkan itu berarti 0,25 kuadrat berarti 0,0625. 0,0625 ya per 1. Nah, kalau kita samakan penyebutnya berarti ini 3 0,25 dikurang 0,0625 dikali 3 itu 1875. 0,0625 dikali 3. Iya benar. 1875 ya. 0,1875. Berarti 0,25 dikurang 0,1875 itu adalah 0,625 dibagi 3. Sorry, 0,0625. Nah, ini kita bagi 3 adalah nilainya sekitar 0,02083. Seperti itu. Sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bang. Oke. Terlalu gampang ya. Nah, kita lanjutkan. Sama kayak ekspektasi tadi, ya, si variansi ini juga punya sifat. Nah, kalau misalnya nih, saya punya Y sama dengan AX ditambah B, dengan AB ini konstanta, maka si variansi dari Y itu adalah A kuadrat dikali variansi X. Ya, A kuadrat dikali variansi X. Nah, bedanya tadi kalau ekspektasi kan masuk ya A dan B-nya. Nah, kalau misalnya di variansi, dia si A-nya jadi dikuadratkan, tapi si B-nya nggak ada nilainya. Gitu. Nah, sama juga kayak si ekspektasi tadi, si sigma kuadrat ini juga bisa punya si GX. Ya, berarti sama aja kayak tadi. Ini ekspektasi, tinggal ini berarti GX ya. Dikurangin dengan mu GX-nya. Dikuadratkan. Nah, ini sama saja dia dengan jumlah dari X untuk
Gx dikurangin dengan mu Gx-nya dikuadratkan dikali dengan probabilitasnya. Ya, kalau kasusnya discrete. Nah, gimana kalau continue? Berarti tinggal Gx dikurang mu Gx dikuadratkan. Berarti integral min tak hingga sampai tak hingga dari si Gx dikurangin mu Gx dikuadratkan dikali fx dx ya. Jadi sama saja sebenarnya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, contoh. Ya, misal saya punya nih X dan probabilitas X sama dengan X kecil. Ketika 0 tadi nilainya 1/4. Lalu ketika tadi 1 nilainya adalah 2/4 dan ketika 2 nilainya adalah 0. Kok 0? Setengah, setengah. 1/4. Ya, 1/4, 2/4, ya 1/4. Nah, kalau misalnya saya punya Y itu adalah 2X ditambah 3, maka variansi Y-nya itu sama dengan berapa? Nah, ini tadi kan sudah kita hitung ya nilai variansinya. Variansi untuk yang contoh 1 adalah setengah. Nah, variansinya kan tadi adalah diketahui var X-nya adalah setengah. Maka, untuk variansi Y itu tinggal 2 kuadrat dikali variansi X. Berarti ini 4 dikali variansinya tadi kan setengah ya. Berarti hasilnya adalah 2. Kayak gitu doang. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bang, boleh ulang yang variansi Y nggak, Bang? Oke. Nah, tadi kan gini. Tadi kan kita punya nih sifatnya kalau misalnya saya punya Y itu sama dengan AX tambah B dengan AB-nya itu konstanta, maka si variansi Y-nya ini nanti akan sama dengan si A-nya ini kita kuadratkan, lalu kita kalikan dengan variansi X. Jadi si B ini dia jadi 0 gitu, nggak ada nilainya lagi. Nah, makanya tadi di sini. Di sini kan saya punyanya Y-nya adalah 2X tambah 3. Berarti A-nya itu adalah 2 dan B-nya adalah 3. Nah, ini kan sebenarnya adalah contoh 1 tadi ya. Contoh 1. Maka tadi udah didapat nih dari sini. Tadi kan udah kita hitung ya. Contoh 1 nih. Ternyata variansinya adalah 1/2. Maka ketika kita mencari variansi dari Y, ya, variansi dari Y itu adalah tinggal 2 kuadrat atau A kuadrat ya, dikali variansi X-nya. Nah, variansi X-nya kan setengah, 2 kuadrat itu 4, berarti 4 dikali setengah itu sama dengan 4. Kayak gitu. Makasih, Bang. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Tidak ada? Oke. Kemarin sampai sini belajarnya?
Aman Bang. Kemarin sampai sini nggak belajarnya waktu di kuliah? Atau belum? Kalau RC kayaknya belum, Bang. Hmm, Ya dosennya nggak siapa? sih, Meta? Dosennya Pamungkas kan Kamu ya? kelas, Bang. Ini Iya, Bang. Berarti nyampe mana kalian belajarnya? Masih sampai ekspektasi? Iya, sampai ekspektasi. Atau sampai mana? Kalau nggak salah, kalau harapan itu minggu keempat ya, Bang. Iya, ini kan udah masuk minggu keempat ya? Atau kalian belum kelas ADS? Kalau RC kebetulan besok, Bang, kelasnya. Oh, Jadi mungkin besok. besok ya baru harapan. Hmm. Ya, RB jadi, baru Jumat Bang. oh hari Jumat, berarti kalian belum kelas ya? Oke, jadi Belum sebenarnya, Bang. ya materi minggu ketiga itu kan sampai di fungsi peluang sini tadi. Nah, untuk yang di sini, nah, untuk nilai harapan atau ini tadi, ini sebenarnya ini adalah materi materi minggu 4. Nah, kemarin saya pikir kalian itu udah nyampe sini gitu. Makanya saya rekap. Ternyata kalian belum ya. Tapi ngerti kan ya cara mencarinya? Nanti Bang. Oke, kita coba lah ya. Misal nih saya kasih soal ya. Contoh latihan dulu deh. Latihan satu. Nah, misal saya punya X-nya itu adalah 1/X kuadrat. Jangan deh, jangan 1/X kuadrat. Misal dia adalah 1 plus X untuk 0 kurang dari X kurang dari 1. Oke, jangan 1 di sini saya ubah jadi 0,2 saja. 0,2 dan 0 untuk lainnya. Nah, coba tentukan ekspektasi X dan variansi X. Ini yang pertama. Lalu ketika misalnya saya punya Y sama dengan 3X dikurang 2, ya tentukan ekspektasi Y dan variansinya. Ya, coba dikerjakan. Jadi ini pakai yang continue. Ya, efeknya seperti ini. Ekspektasi X dan variansinya apa. Lalu kalau misalnya saya punya Y-nya itu adalah 3X min 2, berarti ekspektasi Y dan variansinya berapa? Ya, dicoba. Kalau misalnya ada yang udah nanti bilang aja.
Oke, ada yang udah ketemu? Bang, saya nggak nyoba soalnya lagi bikin laprak akuntansi. Tapi ngerti kan Meta? Dikit bang. Nanti ini di record nggak bang? Iya, di record. Nanti dilihat lagi ya recordnya. Minggu depan, kayaknya minggu depan kita offline. Nanti saya tanyain sama Meta. Saya kasih soal. Oke bang. Mutia, gimana Mutia? Nyoba nggak? Atau lagi ngerjain? Bang, kita bahas bareng-bareng aja ya, Bang. Boleh lah, boleh. Oke, kita bahas lah ya. Jadi yang pertama dari ekspektasi X. Tadi ekspektasi X kalau misalnya dia continue berarti integral minta hingga sampai tak hingga dari fx dx ya, x dikali fx dx. Nah, karena di sini batasnya 0 sampai 1 berarti kita ubah 0 sampai 1 x dikali. Nah, fx-nya adalah 0,2 ditambah x dx ya, berarti sama dengan integral 0 sampai 1 0,2 x ditambah x kuadrat dx. Nah, integral dari 0,2 x berarti 0,2 per 2 x kuadrat. Nah, ditambah kalau x kuadrat berarti 1 per 3 x pangkat 3. Tinggal masukin 0 dan 1. Kalau 0 jelas 0 ya nilainya, berarti tinggal masukin 1. 0,2 per 2 ditambah 1 per 3. Berarti jadi berapa nih? Per 6. Ini 0,2 dikali 3, 0,6 ditambah dengan 2. Jadi hasilnya adalah 2,6 dibagi 6. Berapa tuh? 2,6 bagi 6. Itu 0,43. Sama dengan 0,43. Nah, jadi ekspektasinya adalah 0,43. Oke, sampai sini bisa Mutia? Bisa, Bang. Oke. Nah, berarti untuk yang kedua kan kita harus cari ininya dulu ya, ekspektasi X kuadratnya dulu. Berarti ekspektasi X kuadratnya gimana caranya tadi? Integral minta hingga sampai tak hingga X kuadrat dikali si fx dx. Ya, berarti integral dari 0 sampai 1 X kuadrat kita kalikan dengan 0,2 ditambahin X dx. Berarti sama dengan 0,2, oke, integral 0 sampai 1 0,2 X kuadrat ditambah X pangkat 3 dx. Nah, berapa nih hasilnya nih? Berarti ini hasilnya adalah 0,2 per 3 X pangkat 3 ditambah 1 per 4 X pangkat 4. Ya, masukin 0 dan 1. Kalau 0 jelas dia nilainya 0, berarti kita nggak masukin 1 saja. Berarti 0,2 per 3 ditambah 1 per 4. Kita samakan penyebutnya. Kok 6? 12. Kalau 12 berarti ini kita kalikan dengan 4. Jadi 0,8 ya, 0,2 dikali 4. Ditambah 3-nya, 4 ini satunya kita kali 3, berarti ini 3. Berarti 3,8 dibagi 12 sama dengan berapa tuh? 0,316, Pak. Iya, 0,316. 0,316. Nah, berarti si variansinya itu tinggal 0,316 dikurangin 0,43 dikuadratkan.
0,316 dikurangin dengan 0,43 kuadrat. Hasilnya 0,1311. Seperti itu. Gimana? Sampai sini dulu. Bisa? Bisa, Bang. Oke ya, sebenarnya kayaknya ini sudah didapat juga ya waktu TPB kalau saya nggak salah di semester 2 ya. Nah, yang ketiga, si ekspektasi Y-nya. Kalau Y-nya adalah 3X min 2. Nah, tadi kan berarti kalau ekspektasi Y itu tinggal 3 dikali dengan ekspektasi X-nya dikurangin 2. Berarti 3 dikali ekspektasi X-nya 0,43 dikurangin dengan 2. Berarti berapa tuh? 3 kali 0,43 dikurangin 2. Min 0,71 ya. Nah, kemudian untuk variansi Y, ingat tadi tinggal si A kuadrat, berarti 3 kuadrat 3 kali variansi dari si X-nya. Berarti 9 dikali dengan 0,13. Berarti nilainya 9 kali 1,139. 1,179. Iya, 1,1799. Udah gitu doang. Gimana? Paham nggak? Insya Allah paham, Bang. Insya Allah paham. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak? Sejauh ini belum ada, Bang. Mungkin nanti. Oke. Dari Iva gimana? Belum ada, Bang. Oke. Meta pasti jawabannya pasti juga belum. Ya nggak Meta? Iya, Bang. Iya. Oke. Kalau misalnya emang nggak ada, sebenarnya materinya sampai situ doang. Karena emang kan ini juga materi minggu 4 ya. Materi minggu 2 itu tadi materi minggu 3 itu tadi terkait si peubah acak. Nah, kalau memang nggak ada yang ingin ditanyakan, ya berarti kita udah selesai malam ini.